Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam pemuda. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan ridhonya, sehingga apa yang kita harapkan dan kita inginkan sesuai dengan ekspektasi. Baiklah, dalam acara Ruang Aspirasi Mencari Solusi untuk Kemajuan Sukabumi di season yang ke-7 kali ini, kita mengangkat tema peran pemuda dalam pembangunan daerah. Hal yang mana seperti yang para netizen telah lihat, kita telah kedatangan tamu yang sengaja kami undang ke sini, sehingga nantinya akan mengupas beberapa hal terkait dengan produktivitas pemuda harus seperti apa dan bagaimana, sehingga para netizen di rumah dapat mengambil nilai-nilai edukasi yang didapatkan dari para milenial yang hari ini kebetulan sangat luar biasa. Pertama, ganteng iya. Yang kedua, memiliki intelektual jangan dipertanyakan lagi, karena beliau-beliau ini adalah kaum milenial yang sudah berkiprah dan mewakafkan dirinya mengabdi kepada negara maupun bangsa, khususnya Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Baiklah, mari kita sapa para netizen. Selamat sore Pak Agung, selamat sore Pak Galuh. Ini manggilnya mau Bapak atau Kang ya? Kang ya. Kalau Bung itu kan kesannya Akang aja ya. Gimana Akang hari ini kabarnya? Meskipun ya hari ini kita lihat dengan kondisi yang cuaca memang sedikit tidak bersahabat, tapi terima kasih banyak kami dari tim sebesar-besarnya karena sudah ingin hadir dan tampil di dalam ya podcast kami yang memang sangat sederhana dengan segala keterbatasannya. Dan alhamdulillah ya, selain daripada itu kami ingin berbincang-bincang dulu lah, ini tidak tegang dan ya ini hanyalah sebuah sharing aja ya, sehingga ada nilai-nilai edukasi tadi yang didapat oleh para netizen. Dan kami di sini mengundang para akang-akang ini karena menurut kami ini akang-akang ini merupakan suatu parameter dan barometer juga ya, sehingga minimal bagi para generasi muda-muda yang sekarang nanti ke depan ada minimal keinginan gitu untuk terjun di dunia politik juga dan memiliki suatu karya yang bisa asas manfaatnya dirasakan oleh masyarakat banyak. Ini Kang Agung sehat ya, Kang Agung ya, Pak Galuh sehat ya, Kang Galuh, alhamdulillah. Nah, baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu dalam momen Sumpah Pemuda ini kan yang akan kita peringati di hari esok. Kita ini ingin menanyakan nih, peran pemuda dalam pembangunan daerah ini kan satu topik yang sangat menarik ya, di mana para pemuda ini kan belum secara maksimal mereka melakukan suatu karya-karya yang real dan nyata, sehingga ada kontribusi yang memang asas manfaatnya bisa dirasakan oleh hajat hiburan banyak. Nah, kita ingin mengetahui dulu nih, mau ke Pak Agung dulu boleh, mau ke Pak Galuh dulu boleh, mau dijawab. Soalnya ini satu pertanyaan untuk dua orang juga, gitu kan? Ya. Nah, menurut akang-akang ini makna Sumpah Pemuda ya, seperti apa sih dalam perspektif akang-akang ini Sumpah Pemuda? Boleh dari dulu Kang Agung dulu, boleh Kang Galuh dulu, maka silakan. Kang Galuh mana? Kang Galuh. Terima kasih. Tes. Terima kasih telah kita diundang dan alhamdulillah ya bisa berjumpa juga. Intinya dalam pemuda ya, maknanya ini sangat luas sebenarnya. Saya tidak bisa menjelaskan keseluruhan, tapi intinya mah pemuda itu harus punya semangat, harus punya integritas, idealisme, itu maknanya, dan semangat untuk merubah bangsa gitu aja. Dan kita sebenarnya sebagai bisa harusnya menjadi sebagai ujung tombak dalam arti
semangat pemuda ini gitu. Mengambil peran yang banyak ya. Oh pastinya dong. Itu seperti apa kata Bung Karno. Betul betul. Kita di sini sebagai lini terdepan juga sebenarnya. Harusnya ya, Iya. karena pemuda ini kan energik juga ya. Oh iya. Ya kalau Energik dan intelijensinya masih luar biasa ya. masih idealis ya, gitu aja. Siap. Nah untuk dari Pak Agung sendiri emang nggak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini kan acara podcast publik ya. Saya ingin izin ke Kang Arif Mangga. memperkenalkan diri dulu ke para netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalkan, nama saya Kang Agung Nugraha. Saya anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrat. Dan hari ini saya di Komisi 3 mitranya dengan keuangan dan ekonomi, bagian keuangan dan ekonomi. Nah, tadi menyambut dengan pertanyaan dari Kang Arif bahwa bagaimana saya memaknai daripada Sumpah Pemuda itu sendiri. Kalau saya sih berbicaranya lihat sejarah lah. Bagaimana bangsa ini lahir, bagaimana bangsa ini berdiri itu awalnya adalah mulainya aktif atau mulai aktifnya daya pikir para pemuda pada saat itu. Bagaimana pemuda-pemuda pada zaman dulu dengan inisiatif sendiri mentransfer daripada pemikiran-pemikiran luar untuk diambil sisi baiknya dan dirumuskan untuk bagaimana memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, dalam artian bagaimana hebatnya pemuda pada zaman dahulu bisa merubah nasib atau zaman dari kita dijajah menjadi kita merdeka. Nah, itu fase-fase itu ada beberapa klasifikasinya. Pertama, peran pemuda ketika masa penjajahan. Kemudian peran pemuda setelah masa penjajahan dan peran pemuda untuk hari ini. Jadi bagaimana kita memaknai Sumpah Pemuda adalah jadilah pemuda yang memiliki pribadi yang baik, berakhlakul karimah, dan meningkatkan rasa saling menghargai, saling menyayangi, dan memperhatikan sekitar lingkungan kita. Itu mungkin saja Kang Arif. Terima kasih. Siap. Kembali lagi untuk Pak Galuh nih, Pak Galuh ini di komisi berapa nih? Saya di Komisi 3 juga, cuman Komisi 3 ya. kalau saya ini KESRA ya, Kesejahteraan Rakyat. Kesejahteraan rakyat. Nah, kesejahteraan. Ada satu pertanyaan untuk Pak Galuh. Secara nilai historis kan kita mengetahui ya, sebelum terbentuk Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, Bung Karno ini kan pernah mendirikan Partai Nasionalis Indonesia. Artinya apa? Artinya bahwa peran yang dikatakan oleh Pak Agung dulu, peran sebelum kemerdekaan bahwa generasi bangsa ini khususnya pemuda telah berpolitik. Karena pada waktu itu beliau usianya baru 24 tahun. Nah, kita ingin menanyakan juga nih kepada dua orang, pada dua narasumber, motivasi apa yang menjadi landasan atau dasar Kang Galuh dan Kang Agung ini masuk ke dalam kancah dunia politik. Motivasinya apa? Bisa diterangkan mungkin? Motivasinya ya karena saya di sini saya memang waktu itu terinspirasi aja ya dengan adagium hukum. Saya tuh orang hukum kan. Oh ya, lawyer ya. Dulu ya. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan. Jadi di sini kita harus memberikan kekuasaan baru hukum itu bisa direalisasikan. Jadi kalau kita hanya ikut meramaikan, mengkritisi dan lain-lain itu tidak bisa untuk, ya itulah tidak sinkron sebenarnya. Saya di sini hanya bisa bersinergi, di mana biar bisa direalisasikan bahwa inilah hukum bukan angan-angan. Bisa kita realisasikan untuk memegang kekuasaan, bukan untuk untuk semua golongan lah, khususnya untuk para kaum milenial. Di sini saatnya kita untuk bangkit dan kita bisa merubah untuk waktu saya kota Sukabumi khususnya kan gitu. Jadi tidak harus kita bagus mengkritisi bagus,
Tapi lebih bagus lagi apabila kita berperan aktif masuk ke dalam dunia politik ini untuk merubah bersama-sama. Betul. Jadi merebut dulu kekuasaan tapi bukan untuk kesenangan menangan ya, tapi untuk menegakkan hukum tadi. Oh iya, siap, betul betul. Karena tanpa sebuah kekuasaan pun sulit juga mungkin barangkali ya direalisasikan hukum. Ini ngomong-ngomong, Pak Galuh kayaknya mau nyalon juga nih 2024 di F2 nih. Bicara kekuasaan. Saya nopoknya itu saya mah Masih dini ya? masih ya saya anggap ya saya di sini tidak bisa itu, tapi ya saya bagaimana rakyat saja gitu. Bagaimana rakyat berkehendak. Ya, tapi di sini kalau saya masih kerja masih jauh. Di sini saya masih perlu belajar dan perlu ya kita bareng-bareng lah kita belajar. Apabila ada yang ingin ya itulah yang kritis atau apa, di sini saya akan menyerap. Insya kita realisasikan juga. Itu saja, saya sekarang fokus pada warga aja dan nggak ke situ. Siap, pinter beda Pak. Ya untuk Kang Agung pun dengan pertanyaan yang sama, motivasinya apa sih sehingga memutuskan untuk masuk ke dunia politik? Kalau berbicara motivasi mungkin awalnya dari rasa jengkel dulu saya. Rasa jengkel seperti Iya. apa nih kalau boleh tahu? Misalnya seperti ini, ketika saya jauh sebelum saya maju mendedikasikan diri untuk berkiprah di kancah politik, saya kan masyarakat biasa. Yang mana masyarakat biasa itu saya bukan lawyer seperti Kang Galuh, saya seorang wirausaha yang merintis usaha, dan ketika waktu itu saya masih ingat ada yang namanya program perbantuan dari beberapa pemerintah untuk masyarakat pelaku usaha. Ketika saya ikuti program itu saya jarang dapat, bukan jarang, bahkan nggak pernah dapat. Saya kan mesti cari tahu nih, ini harus seperti apa sih mekanisme dan prosesnya. Makanya saya satu-satunya cara seperti yang dikatakan Kang Galuh tadi adalah bagaimana kita ada di kekuasaan itu sendiri. Nah itulah dari rasa jengkel itu kemudian saya memotivasi saya, dan kebetulan kan Kang Arif tahu ya, kakak saya juga kan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi 3 periode. Beliau pun mendukung saya, ayo maju aja, jangan takut. Kalau memang kamu punya rasa kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, caranya adalah menjadi legislator. Kita masuk di sistem dan kita kendalikan sistem itu. Nah itu yang memotivasi saya. Dan alhamdulillah ketika saya terpilih sampai hari ini saya tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, dan mohon doanya agar saya tetap berada di koridor, tidak keluar, tidak kemana-mana gitu. Nah dengan tetap mengawal daripada aspirasi masyarakat dan program-program pemerintah daerah yang sifatnya memang membantu untuk masyarakat. Nah itu mungkin Kak Arif yang memotivasi saya. Awalnya dari rasa jengkel dulu. Tapi yang keduanya untuk membangun juga. Ya untuk membangun juga, bukan jengkel untuk pribadi, tapi Ya, untuk masyarakat juga. masyarakat, Karena ya. kan yang merasakan itu bukan hanya saya saja, tapi kan banyak pelaku usaha lain. Makanya saya lebih memilih masuk di Komisi 3 karena saya agar linear dengan kemampuan saya, daya nalar dan seperti itu disebutkan tadi juga. Itu mungkin kan. Iya. Nah, kembali lagi ke Kang Galuh nih. Kang Galuh kan ketika sebelum menjadi anggota legislatif itu kan melalui proses kampanye gitu kan, melalui proses sosialisasi. Nah, biar bagaimanapun kan terkadang orang tuh melihat di ending atau di klimaksnya ya, wah hebat nih Kang Galuh, hebat ini Kang Agung gitu kan. Tapi di satu sisi ada proses yang dijalani. Nah kita ingin mengetahui nih gitu, kendala apa yang paling terberat, karena biar bagaimanapun persaingan ya di dalam dunia politik itu kan sangat luar biasa, apalagi di grassroots atau di akar rumput. Nah seperti apa dan bagaimana sih trik-trik maupun cara-cara pendekatan ke masyarakatnya gitu, seperti apa gitu, sehingga kendala yang berat tersebut bisa diatasi. Nah kendalanya apa dan cara mengatasinya seperti apa, barangkali begitu. Ya itu sih, mendengarkan aja aspirasi door to door ke masyarakat, mendengarkan keluh kesahnya dan kita realisasikan. Sebenarnya sih nggak yang seolah kita pikirkan sulit bagaimana ya. Di sini kan warga butuh solusi. Bagaimana kita inilah bisa
inilah solutif gitu ya, memberi solusi terbaik. Dan ya inilah di sini nggak semua yang masyarakat harus bagaimana, tapi pertama ingin dimengerti. Baru nah ini kalau bisa solusi ini bisa kita realisasikan. Jadi ya tidak hanya lewat di mulut saja, tapi dengan tindakan nyata ini. Jadi dengan seperti itu mungkin membuktikan bahwa kita benar-benar ingin mengabdi kepada masyarakat, tidak hanya lewat mulut saja, tidak hanya karena kampanye saja. Alhamdulillah sampai saat ini saya terus gaungkan itu. Silakan yang mau ke markas aspirasi saya ada. Kalau ada, saya nggak usah nyari susah-susah. Ke markas aspirasi saya di Jalan Arif Pamangkin nomor 775 di Kelurahan Benteng, Kecamatan Mordoyo. Kalau ada yang ingin yaitu ingin menyampaikan aspirasi, silakan datang dan saya tidak sulit untuk ditemui. Dan nomor handphone saya pun 24 jam saya standby. Ya, kamu luar biasa. Berarti kalau menurut Kang Galuh ini kita lebih ke pendekatan hubungan emosional, menyerap akar masalah di grassroots atau di akar untuk seperti apa, berdialog dan mencoba merefleksikan dan mencoba merefleksikan juga ya dengan duduk di parlemen tadi ya, barangkali begitu ya, luar biasa. Nah, untuk Kang Agung sendiri, kendala yang paling terberat itu apa dan cara mengatasinya seperti apa? Mungkin sebelum ya Pak. Ya, tipikal dan karakteristik dari masyarakat itu sendiri kan pasti berbeda-beda ya. Kalau Kang Galuh kan kota kan mungkin ada hal-hal lain yang berbeda dengan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Nah kalau di kita itu rumit kan, bahkan ada satu wilayah dengan wilayah lain itu berbeda karakter, kompleks. Nah itu yang coba saya pahami, seperti yang dilakukan oleh Kang Galuh tadi, kita pendekatan emosional, baik melalui individu ataupun kelompok, dan kita door to door juga ke rumah-rumah. Yang saya gaungkan dan saya lakukan itu adalah kita menjual ide dan gagasan. Saya tidak berbicara janji, tapi kalau kita ingin merealisasikan pemikiran-pemikiran tersebut, ayo masuk ke politik, ayo bantu saya, ayo kita sama-sama bekerja sama, kita bangun daerah, kita bangun kecamatan, kita bangun desa. Seperti itu, dimulai dari lingkungan sekitar, dimulai dari desa, kemudian ke tingkat atau ranah kabupaten. Nah itu saya selalu gaungkan itu. Nah alhamdulillah ketika saya terpilih pun sama yang seperti dilakukan oleh Kang Arif. Kalau Kang Arif ada rumah aspirasi, itu sebetulnya mimpi saya ingin seperti itu. Tapi mungkin karena ya ada keterbatasan. Kalau saya kan mungkin berbeda lah karakter di Kabupaten Sukabumi seperti apa kulturnya, bahkan jumlah suaranya pun. Jadi saya membina banyak suara dan itu kita harus kedepankan norma keadilan kalau di situ Kang Arif. Ya makanya saya juga alhamdulillah nomor saya selalu standby. Dua-duanya aktif, kapanpun, dimanapun saya akan angkat. Bahkan sampai hari ini grup WhatsApp tim sukses saya masih aktif, saya masih bina. Karena yang susah itu merawat kan, mempertahankan. Ya, merawat, mempertahankan, dan memaintain itu yang menurut saya sulit. Karena berbeda ekspektasi mereka ketika akan terpilih dan sudah terpilih. Maka dari itu saya selalu berhati-hati, saya tidak ingin keluar dan berucap kata janji. Karena kedepannya itu akan memberatkan saya, karena jadi itu tangga. Tapi saya lebih kepada ayo kita mengajak, ayo kita sama-sama kita bangun daerah. Kalau saya berbuat, kalian juga harus berbuat. Jangan hanya saya yang berbuat, kalian tidak berbuat. Ataupun jangan sebaliknya, kalian yang berbuat, saya tidak berbuat. Nah, itu kita tidak enak. Makanya ayo, itu selalu saya gaungkan. Alhamdulillah seperti itu mungkin yang membawa saya hari ini sukses mendapatkan kursi di WTU Kabupaten Sukabumi. Saingannya luar biasa ketat ya soalnya kalau kabupaten dengan ya porsi yang banyak juga ya, untuk menjadi seorang anggota legislatif gitu ya. Dan kalau menurut saya juga sih mungkin yang ditanggap ya secara pribadi bahwa ya peran pemuda dalam pembangunan daerah itu menyangkut dengan tema hari itu bukan hanya pemudanya, tapi harus didorong oleh semua pihak, gitu kan, oleh semua pihak gitu kan, jangan sampai ya pemudanya energik nih semangat gitu kan, nggak lalu ya, tapi ya tidak didorong juga gitu kan. Perlu kolaborasi kan, dari mulai berbagai aspek lah, dari tingkat masyarakat, pemerintah, dari pemerintah pun ada eksekutif, ada legislatif, semua harus bekerja sama, dari instansi
dari aparat penegak hukum juga itu perlu, ya APH juga kita perlu sama-sama bekerja, sama-sama bekerja sama dan sama-sama kerja untuk membangun daerah. On the track ya. On the track. Nah, kembali lagi ke Kang Agung nih. Tadi kan ke Kang Galuh, maaf, ke Kang Galuh. Tadi kan Kang Galuh sebagai anggota legislatif di Komisi 3 yang menyangkut dengan kesejahteraan rakyat. Ya. Kita ingin mengetahui problematika hari ini, khususnya di Kota Sukabumi, yang menyangkut dengan kepemudaan. Karena kalau kita lihat dalam data Badan Pusat Statistik ya Sukabumi itu ya kota ya, ini tingkat penganggurannya masih luar biasa juga gitu. Karena mungkin bagaimana sih dalam menanggulangi hal itu menurut Kang Galuh ya minimal di wilayahnya gitu. Terima kasih. Silakan. Masih jadi PR kita. Pengangguran tuh itulah kita tinggal berdayakan yang menganggur ya dengan kita adakan UMKM itu juga saya juga sebagian sudah berjalan. Kita berdayakan saja masyarakat, terutama sekitar, baru meluas dan disitu pun disosialisasikan lah bahwa ya inilah kalau memang ada ini apa keterampilannya. Saya juga pernah bikin ini apa namanya sosialisasi ini apa namanya kerajinan tangan. Ya itu, jadi saya bikin kayak bukan demo, bahasanya apa ya? Replika. Langsung kita ini bikin kreasi lah. Di situ kita sosialisasikan, nah ini cara bikin wig rambut, ini cara bikin ini, ayo kita pasarkan di situ, kita bantu di situ. Namanya apa itu? Ya, itu di wilayahnya Kang Galuh. Oh ya, iya di dapil saya. Itu kita berdayakan di situ. Biar itu kan nanti di situ banyak juga yang kita bisa untuk bikin usaha ini bisa berkembang sendirinya gitu. Karena kalau UMKM juga kan tidak menanyakan dulu basic akademiknya dari mana ya, berbeda ketika masuk ke pabrik barangkali begitu ya. Jadi siapapun yang punya keinginan kuat ya di situ barangkali ya bisa di UMKM itu ya berkarya. Ya UMKM dan kita berdayakan di sini juga kita ajari juga cara membuat apa itu ya, buat mungkin ada inspirasi juga saya ingin usaha seperti yaitu membuat wig rambut, gitu caranya ya gitu kan. Kita usaha bikin wig rambut dan lain-lain seperti itu. Oh ya, jadi lebih kepada nilai ada ekonominya juga, pendapatannya juga buat para pemuda juga nanti yang nganggur ya. Yang nganggur udah banyak, bukan itu aja kita kan bikin acaranya saya kemarin banyak juga gitu ya. Tapi setidaknya kan udah berbuat ya, Kang Galuh ya. Di situ kan ke pabrik-pabrik gitu dipasarkan. Oh iya. Nih bikin ini gitu kan. Yang kayak apa itu ya? LP di mana itu ya itu saya sosialisasikan buat didistribusi ke pabrik-pabrik di situ. Betul. Itu akan banyak. Padat karya ya itu ya. Iya. Nah untuk Kang Agung sendiri ini, Kang Agung kan di Komisi 3 ya? Iya. Di ekonomi Dan keuangan. Nah kita ingin mengetahui ini. Yang namanya ekonomi itu kan berhubungan juga dengan pemuda ya. Betul. Karena biar bagaimanapun ketika misalkan banyak nanti ke depannya entrepreneur muda, otomatis mereka kan membayar pajak dan masuk ke dalam KAD juga gitu kan. Nah, kan bukan kenal permasalahan hari ini di Kabupaten Sukabumi khususnya ya, pemuda-pemuda yang memang harus diberdayakan ini problemnya apa sih sebetulnya yang paling fundamentalnya gitu, sehingga belum ada minat ini pemuda ini geliatnya gitu kan dalam membuat satu karya. Kalau berbicara dari minat, mereka sebetulnya minatnya banyak. Bahkan ada yang sebagian sudah tersalurkan dan saya coba bantu juga. Kebetulan saya ajak teman saya, sahabat saya, beliau orang dari DPK UKM, karena saya sering kolaborasi dengan dinas DPK UKM untuk membantu mensosialisasikan program dari dinas dan juga membantu memberdayakan masyarakat juga, khususnya para pemuda dan pelaku usaha. Nah kalau melihat hari ini gitu, fakta di lapangan bahwa kesulitan dari mereka itu adalah permodalan, akses permodalan, finansialnya finansial. Karena dulu pernah ada program, saya tidak tahu apakah ada ketergantungan atau seperti apa, tapi kan yang kalau kita berbicara usaha itu kan di dalamnya adalah modal, kemudian produksi dan pemasaran, SDM juga disiapkan. Nah, ketika kita berbicara program pemberdayaan, pelatihan misalnya, kita latih masyarakat, kita latih soft skill mereka untuk bisa berwirausaha, misalnya menjadi entrepreneur.
tapi dari akses permodalannya tidak ada misalnya. Kalau ketika kembali lagi ke mereka ya, Pak saya ikut pelatihan kan saya mau usaha, saya udah punya skill, tapi mana modalnya? Kembali lagi ke situ kan. Nah ketika berbicara akses permodalan, kita padahal punya yang namanya bank daerah, kemudian bank-bank yang ya bank baik konvensional maupun syariah dari bank nasional misalnya. Nah itu rata-rata mereka hari ini CSR-nya tidak ke situ, tapi lebih kepada infrastruktur. Kalau dulu kan mohon maaf ya, bukan berarti bukan membandingkan, tapi itu kan yang sudah terjadi. Dulu tuh ada yang namanya hibah perbantuan untuk UKM permodalan misalnya. Nah itu kenapa saya tadi sebutkan apakah ini ketergantungan atau apa gitu kan dari masyarakat, sehingga yang mereka permasalahan itu adalah bantuan permodalan. Rata-rata bukannya tidak mandiri kan, tapi ketika berbicara spek, hari ini kan kita harus bisa bersaing dengan kompetitif karena adanya kebijakan perdagangan bebas dari Asia ataupun dunia. Nah, ketika kita dipaksa untuk berkompetisi, sedangkan soft skill dan kesiapan mereka itu tidak siap, kita mau bagaimana? Mereka siap secara skill tapi tidak siap secara permodalan. Ya, secara finansial. Secara finansial mereka siap tapi secara skill kadang tidak siap. Kemudian dari akses pemasaran juga. Nah itu yang jadi setiap kita ketemu dengan para pelaku usaha, pasti salah satu dari yang disebutkan tadi itu ada. Mereka skill ada, modal ada, pemasarannya mereka tidak tahu harus kemana. Ya itu makanya perlunya peran pemerintah itu harus bagaimana menggiring para investor untuk masuk ke kita. Itu bukan hanya sebatas investasi dari infrastruktur ataupun secara share profit aja untuk dengan dana, tapi coba carikan investor yang siap menampung hasil daripada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sukabumi. Nah itu alhamdulillah hari ini kan saya sudah melakukan itu. Saya bawa pengusaha dari Korea dengan Karisman. Kita nanti ada gudang di Cikupulu, kita tampung mereka para pengrajin baik itu dari makanan ataupun itu dari kerajinan kreatif gitu, handicraft gitu, kerajinan tangan. Itu nanti kita pasarkan ke Korea agar mereka ekspor, maka pasar mereka itu bisa masuk ke sana karena kita itu punya kualitas kan? Kita punya kualitas dan itu sudah dibuktikan. Setiap kerajinan yang kita buat itu pasti laku di pasaran internasional. Nah, koneksi itu yang tidak mereka punya. Makanya perlu peran dari pemerintah dan juga dari beberapa kalangan yang emang mempunyai rasa kepedulian. Jangan hanya karena saya bukan anggota legislatif, saya bukan dari pemerintah daerah, bukan SN, tapi coba peduli, coba lihat mereka. Daripada memperkaya orang lain, mending saling membantu lah gitu. Karena ketika sukses sama-sama sukses, ya itu mungkin ada rasa kepedulian juga, betul kan? Seperti itu lah mungkin. Ya, yang perlu diketahui para netizen juga, ketika kita mengalami krisis moneter pada tahun 98, yang harus diketahui oleh publik bahwa akar daripada ekonomi negara ini adalah salah satunya dari usaha mikro yaitu UMKM. Nah, itu fakta yang tidak boleh dibantah dan itu 2 kali kita lolos dari krisis. Dan itu sejarah gitu kan, yang masih bertahan gitu kan UMKM luar biasa. Ini jadinya nih, nih. Itu kan kalau ini Kang Galuh dari tadi saya lihat senyum terus ini. Kayaknya lagi bahagia nih Kang Galuh nih. Lagi kurang sehat. Lagi kurang duit ya, harus banyak minum Kang Galuh. Mau minum dulu. Nah, untuk Kang Galuh sebagai generasi milenial yang hari ini duduk memberikan secara politik ya, dan duduk di parlemen juga kan. Kita ingin mengetahui perspektif daripada Kang Galuh sendiri ketika kita menghadapi era bonus demografi yang mana dari total penduduk Indonesia itu ada 70% orang Indonesia itu nanti akan produktif. Artinya segala aspek ini harus betul-betul kita persiapkan. Karena dari bagaimanapun ketika yang tadi dibilang oleh Kang Galuh sendiri, kita ada perdagangan bebas gitu. Setidaknya kalau kita melihat hari ini ya, mohon maaf, kita banyak ketertinggalan ya.
banyak ketertinggalan. Dan menurut Kang Galuh sendiri dalam menghadapi bonus demografi nanti apa yang harus dipersiapkan oleh pemuda? Mentalnya dulu. Mental. Kenapa harus mental? Dari sini kan kita persaingan kan. Saya ingat Habis itu baru ide-ide, baru gagasan, terus inovasi. Itu aja sebenarnya sih. Nah itu yang kita olah untuk nanti persaingan sini buat itulah kita nanti ya. Nah untuk kedepannya bagaimana lah apa namanya agar sukses, agar lancar semuanya dari awal di situ dulu kan gitu. dari mental dulu ya. Mental Kalau dulu. nggak punya mental mah nggak bakalan maju-maju juga barangkali. Iya, nanti situ kan kita bisa dari situ jatuh bangun, bangkit terus dan akhirnya lah sukses gitu aja sebenarnya. Karena pedang yang paling tajam itu melalui proses ya digebuk dulu gitu kan. Iya. Itu analoginya begitu. Jadi ya itulah. Betul, tidak akan tajam ya kalau tidak melalui proses itu, berarti mental ya. Maju terus pantang mundur kan. Siap. Kalau jatuh bangun lagi jadi. Iya. Gitu. Selain berdoa, Iya. ikhtiar terus gitu aja sih. Betul. Simpel di sini. Simpel ya. Siap. Nah untuk Kang Agung nih, tadi kan Kang Agung bilang ya, ini kalau menurut yang saya tangkap, gitu kan, ketika ada semangat maupun spirit dari pemuda untuk mereka mandiri dan memiliki usahanya, gitu kan, sehingga mereka bisa berdikari gitu kan, itu kan harus ada dukungan juga ya dari pemuda. Nah, menurut Kang Agung sendiri, itu seharusnya bagaimana sih? Permodalan itu apakah memang itu harus didukung oleh pemerintah daerah? Apakah memang harus berkolaborasi dengan pihak sosial dalam mengimplementasikan jasanya atau bagaimana? Mungkin ada ide-ide tertentu dari Kang Agung Ya untuk salah satu solusi ketika tidak ada permodalan ini bagaimana? salah satunya mungkin seperti yang Kang Arif sampaikan barusan dari CSA bisa. Nah, sebetulnya itu sudah pernah dilakukan. Tadi Kang Arif tadi Kang Arif sampaikan bahwa salah satu yang membawa kita keluar daripada krisis dan resesi ekonomi global adalah bertahannya para pelaku usaha mikro. Itu tahun 98 dan tahun 2004 kalau nggak salah ketika Pak SBY baru menjadi presiden. Nah itu langkah yang dilakukan oleh Pak SBY dulu itu adalah memberikan bantuan. Bagaimana fokus pemerintah menaikkan klasifikasi pengusaha dari mikro ke menengah, dari menengah ke makro seperti itu. Nah itu permodalan dari pemerintah. Kenapa harus pemerintah pusat? Karena kan sifatnya itu pembangunan secara nasional yang berkelanjutan. Nah karena efek dan dampak yang dirasakan adalah pemerintah nasional, pemerintah pusat gitu akan merasakan. Walaupun nanti ke bawahnya adalah pemerintah daerah. Gitu. Nah pemerintah daerah itu cukup mendistribusikan saja kalau menurut saya. Gitu. Dan kalaupun emang tidak mampu didanai dan dibiayai oleh pemerintah pusat, gitu, karena anggarannya dialokasikan untuk hal-hal yang lain, gitu. Itu kan kita bisa kerjasama dengan investor misalnya. Karena perusahaan-perusahaan retail dari Korea ataupun dari Cina ataupun dari mana itu mereka mengekspor dari Thailand, dari Vietnam, dari Singapura itu bisa ketika keran itu dibuka. Nah, apa susahnya gitu? Kenapa tidak dengan Indonesia? Kenapa tidak kita kita undang para investor, kita tawarkan ke mereka ini produk kita lebih berkualitas, makanan kita lebih luar biasa ya. Nah itu maksud saya. Nah mereka juga nanti ketika ada kerjasama, ada ketertarikan dan keterikatan dari sisi permodalan pun pasti mereka akan istilahnya menginvestasikan. Kalau dalam bahasa usaha itu namanya plafon lah gitu ya, dikasih uangnya dulu gitu. Nanti hasil produksinya dikirimkan seperti itu. Tidak harus mengolah dulu baru nanti dibayar, tapi uang di depan. Kalau memang pemerintah tidak bisa memberikan bantuan, ya cari pasarnya. Investasi itu kan bisa berupa tadi permodalan ataupun bentuknya pasar, akses pasar gitu. Akses pasarnya dicarikan. Jadi ketika mereka nanti bertemu dengan pasarnya, tidak harus mereka mengeluarkan modal, kan nanti mereka yang memberikan fasilitas itu.
Coba saya pesan misalnya keripik singkong sekian ratus ribu, pack misalnya, ini uangnya, betul kan? Itu sudah tidak perlu lagi bantuan permodalan karena si konsumen atau buyer pun sudah memberikan itu. DP ya. Iya, tidak Produksi ya, ya. untuk produksi seperti itu, gitu kan Arif. Kalau menurut saya, gitu. Dan itu ekonomi akan tumbuh kan. Insya Allah, karena Akan tumbuh. ya ekonomi tumbuh itu saya melihat kan dari histori ya, dari sejarah adalah dimulai dari para pelaku usaha kecil dulu, karena mereka itu bisa bertahan karena tidak terlalu rumit dengan regulasi. Betul. Berbeda dengan perusahaan yang besar, yang makro ya. akan berdampak. Banyak perizinan yang Betul. sudah lalui terlebih Nah, dahulu ya. Kalau ujiannya itu mereka ringan lah gitu. Iya. Itu Ya, mereka. dan bisa menumpak juga ya, Ya, insya Allah. nilai-nilai pendapatan dan tingkat kesejahteraan Betul. masyarakat itu sendiri ya, barangkali khususnya di Kabupaten. luar biasa Nah, ini. itu pun nanti Kang Galuh bisa kita kan Cari dari ya. dari diskusi kan saya Betul. lihat langkahnya Kang Galuh seperti itu mungkin Ya. bisa diterapkan juga oleh saya. Mungkin Kang Galuh juga sebaliknya Kang Galuh seperti ini. Ada pilot projectnya juga ya, Ada. barangkali ya, ada SOP-nya juga nanti Iya. ya kan ini. Mungkin hanya penyusunan kulturnya saja. Betul. Nah, untuk Kang Galuh nih, balik ke Kang Galuh. Nah, Kang Galuh, kita kan pernah ketemu juga waktu dulu ya di kantor Ferrari dulu ya. Waktu itu Kang Galuh masih usia yang sangat muda gitu kan, dan memang masih ya kalau saya lihat kalau bahasa ininya masih polos juga ya kelihatannya, dan bayar paling termuda ini sebetulnya ini, sehingga belum bisa mengeluarkan SK juga gitu kan dari kantor pusatnya gitu kan. Nah, ada satu pertanyaan juga nih, karena kan tadi Kang Galuh awal itu berbicara kalau hukum tanpa kekuasaan dan kekuasaan tanpa hukum itu hal yang nonsens. Nah, kira-kira regulasi apa sih yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan khususnya para pemuda gitu di Kota Sukabumi? Mungkin seperti itu. Tadi kesejahteraan dan Regulasinya apa yang kurang dari regulasi atau regulasinya itu nanti kita mungkin dari Perda kita lihat dulu nih ya. Iya. Bagaimana nih untuk mensejahterakan khususnya pemuda kan ini. Iya. Tapi ya selain pemuda juga kita kan di sini bagusnya menyeluruh ya. Ya karena konteksnya pemuda di sini mungkin nanti ada regulasi yang kita khususkan untuk pemuda agar bisa berkarya setelah lulus kuliah, tidak nganggur, Betul. juga bisa bekerja, diterima semua masyarakat, semua kalangan, semua perusahaan, insya Allah. Itu yang kita pikirkan juga untuk masalah itu ya gitu kan, untuk pemuda khususnya gitu. Iya. Untuk regulasi otomatis harus saya pelajari dulu. Iya. Ya itulah. Dikaji terlebih dahulu ya. Seperti kalau bahasa Kepentingannya apa gitu ya. dasolen dan dasennya kita perhatikan dulu dasolen dan dasennya. Luar biasa. Setelah itu baru kajian dan baru kita ya mudah-mudahan ada lah ininya apa namanya solusinya untuk itu kaum pemuda agar tidak menganggur. Dan masuk ke dalam prolegna juga ya. Iya, mudah-mudahan kita masih makanya kita kaji terus ini saya analisis juga sekalian. Siap. Mudah-mudahan adalah jalannya buat pemuda Amin. agar berkembang, Ya. agar ya Menghasilkan itulah nilai positif ya ya. hal positif daripada jadi geng motor atau Betul. daripada ini lebih Iya. kita produktif. Betul. Pemuda harus produktif, pemuda harus sukses. Betul. Sudah saatnya yang muda yang berkarya. Ya, luar biasa. Nah, Mungkin ini terakhir ya, karena kita juga kan waktu ya. Closing statement nih dari Kang Agung dan Kang Galuh. Closing statementnya yang bisa memberikan spirit pada para pemuda agar mereka lebih produktif, agar mereka lebih berkarya dan memiliki nilai-nilai positif sehingga tingkat kriminalitas di Kota Sukabumi maupun di kabupaten ini menurun, khususnya dari para pemuda itu sendiri. Nah, closing statementnya dari Pak Kang Agung. Sekaligus tanggapan hadirnya ruang aspirasi. Oke. Jadi sebelum saya menyampaikan closing statement, saya apresiasi yang sedalam-dalamnya sebesar-besarnya dengan adanya kegiatan seperti ini, podcast, bahkan share publik ya, publik tahu, karena seperti yang kita ketahui Kang Arif, Indonesia itu sebetulnya luar biasa Kang Galuh juga ya. Kenapa disebut luar biasa? Ketika berbicara
media sosial. Kak Arif tahu sendiri bagaimana netizen bertindak gitu. Jangan pernah menyakiti Indonesia kalau tidak mau dibully oleh netizen. Nah, seperti itu. Nah itu saya sangat luar biasa sekali dengan adanya ruang aspirasi seperti ini. Itu mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan informasi yang baik kepada publik, kepada netizen, kepada masyarakat. Dan juga yang paling penting adalah tadi memotivasi mereka, karena dengan adanya narasumber atau tamu undangan, jadi mereka mendapatkan tayangan-tayangan yang positif gitu. Jadi saya anjurkan daripada nonton sinetron, mending nonton ini. Iya, ruang aspirasi. Kalau nonton sinetron dapatnya bucin, kalau nonton ruang aspirasi itu banyak sekali ilmu yang didapat. Ada nilai-nilai yang bisa Betul. Kembali ke closing statement. Dan sebelum menyampaikan itu, saya ingin memberikan dulu pemahaman saya tentang pemuda. Bagaimana pemuda itu gitu kan? Definisinya seperti apa? Dan bukan peran yang sudah dilakukan juga. Pemuda kenapa selalu disebut cikal bakal pemimpin masa depan, regenerasi, estafet kepemimpinan, banyak ungkapan-ungkapan lain tentang pemuda. Ya karena pemuda itu unik, Kang Arif. Ada dua dimensi yang bisa dilakukan oleh pemuda. Dimensi ruang dan waktunya. Hari ini dan masa depan. Nah itu dimensinya. Hari ini dan Ya, masa depan. ketika kita berbicara masa depan, maka kita akan berbicara hari ini. Bagaimana kita menyiapkan masa depan kita dan masa depan bangsa. Dan ketika kita sudah ada di masa depan, kita akan juga berbicara masa yang kemarin. Karena hadirnya masa depan, baik buruknya nanti, itu bagaimana langkah kita hari ini gitu. Nah itu yang perlu dimaknai dulu. Makanya saya ingin sampaikan dari closing statement saya, kembali jadi pribadi yang baik, jadilah sosok pemuda yang mampu berperan dari segala aspek, harus mampu menjadi agen perubahan, agen pembaharuan, dan harus mampu menyiapkan masa depan, baik itu secara pribadi, secara masyarakat, secara umum gitu kan. Kemudian maknai kata pemuda itu dengan melihat sejarah, dengan melihat histori yang sudah terjadi, kita bisa mengambil kesimpulan untuk menyiapkan konsep-konsep masa depan. Mungkin itu Kang Arif. Jadi pemuda harus menjadi Ya harus lebih produktif. Itu saja yang dengan terima kasih. kontribusi pemikiran yang positif ya. Siap. Enggak, Kang Galuh, Saya nggak jauh beda juga. closing Kang Azam juga, statementnya kan. nih. Tadi ya kita sebagai pemuda yang sudah jelas kita harus di depan. Sudah saatnya pemuda bangkit, sudah saatnya muda yang berkarya, tadi kan. Dan saya apresiasi juga ini masalah ruang aspirasi sangat luar biasa. Terima Yang kasih. semoga selalu bisa bermanfaat selalu. Amin. Dan banyak juga followers dan penontonnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sedikit ini saya ambil quote dari Bung Karno ini aja ya. Bangga makasih. Nah itu makanya kenapa pemuda harus di depan sudah jelas dari zaman dahulu juga. Kita ada ujung tombak. historinya ya. Benar, itu sangat jelas. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut sanyaru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan. Luar biasa. Merdeka. Salam pemuda. Salam pemuda. Baiklah. Para netizen, dalam season kali ini banyak sekali nilai-nilai positif yang edukatif didapatkan daripada kedua tokoh yang menjadi narasumber hari ini, bahwa biar bagaimanapun beliau-beliau ini hari ini adalah satu generasi yang membuktikan dan mewakafkan dirinya untuk masuk ke dalam kancah dunia politik. Karena biar bagaimanapun yang harus diketahui oleh para netizen, setiap kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah itu semua melalui proses politik. Dan kami harapkan juga bagi para netizen, jangan pernah berpikir terlebih dahulu negatif terhadap dunia politik. Karena sejatinya politik itu adalah kebaikan yang memang
bisa dimanfaatkan untuk membawa visi, misi, maksud, dan tujuan yang berdasarkan dari aspirasi-aspirasi masyarakat, sehingga akan tercipta nanti pemerintahan yang dinamis, pemerintahan yang humanis, pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Jaya terus pemuda, selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Salam pemuda. Bila pikir walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.